Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita yang terhormat, Bapak Kifah, dan asisten dosen kita Ibu Ratna sebagai dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Tak kenal maka tak sayang. Yang pertama yaitu Muhammad Agus Sahlan. Yang kedua, saya sendiri, Latifatul Finan Nuraini. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Nazikul Umam. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai aliran-aliran Islam pada zaman terdahulu. Yang pertama dipelajari yaitu Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij merupakan aliran yang pertama muncul dalam khasanah sejarah keislaman. Aliran ini muncul ketika terjadi peperangan Siffin pada abad 1 Hijriah ke-8 Masehi. Perang ini yaitu perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khawarij dapat diartikan orang-orang yang keluar dari barisan Ali dengan alasan yang mendasar yaitu ketidaksetujuan mereka terhadap arbitrase atau tahkim yang dijalankan oleh Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Tokoh-tokoh Khawarij yaitu Nafi bin Al-Azraq Ziyad Al-Asfar. Yang kedua, Abi Baihas Al-Haisam bin Sabir. Yang ketiga, Najdah bin Atiyah. Yang keempat, Abdullah bin Ibadah Al-Murri. Selanjutnya yaitu ajaran Khawarij. Tahukah kamu ajaran Khawarij itu ada 3? Yang pertama, semua masalah antara Ali dan Muawiyah harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Berdasarkan ayat ini, Ali, Muawiyah, dan orang-orang yang menyetujui tahkim telah menjadi kafir karena mereka dalam memutuskan perkara tidak merujuk pada Al-Quran. Yang kedua, yaitu dasar pemikiran Khawarij yang paling menonjol adalah bahwa pelaku dosa besar tergolong orang kafir, sedangkan yang termasuk golongan dosa besar adalah orang bersikap menentang terhadap pemikiran Khawarij, sehingga orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Yang ketiga, yaitu mereka memiliki pemikiran khas tentang iman, yang artinya iman ialah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sejalan dengan definisi tersebut, maka orang beriman yang tidak mengamalkan ajaran agamanya, dia termasuk ke dalam dosa besar dan termasuk golongan kafir. Selanjutnya adalah Syiah. Ayo, kalian semua pasti tidak asing dengan kata Syiah. Ngaku nggak? Syiah itu memiliki arti sebagai pengikut. Aliran ini muncul berawal dari peperangan Siffin, yaitu orang-orang yang masih setia terhadap Khalifah Ali. Sedangkan yang dimaksud aliran Syiah adalah golongan atau aliran yang sangat mengagungkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Menurut aliran ini, yang paling berhak menduduki jabatan khalifah setelah Rasulullah wafat adalah anak keturunan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Paham Syiah dianut oleh sekitar 20% dari umat Islam dewasa. Dan ini tersebar di negara-negara seperti Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, India, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, bekas negara Uni Soviet, serta beberapa negara Amerika dan Eropa.
tokoh-tokoh Syiah. Ada yang hafal nggak ya? Tokoh-tokoh Syiah yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali bin Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir Jafar As-Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Syakari, Muhammad Al-Muntazar atau Al-Mahdi. Ajaran-ajaran Syiah. Syiah ini berkeyakinan bahwa Ali yang paling tepat menjadi imam sesudah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Karena Ali adalah guru yang memiliki pengetahuan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan Syiah menganggap Ali itu sebagai imam yang maksum. Orang Syiah menganggap bahwa imamah atau kepemimpinan merupakan bagian dari akidah. Iman kepada imamah merupakan salah satu rukun imam yang harus mereka penuhi. Di dalam aliran Syiah muncul beberapa sekte, yaitu sekte Kaisaniyah, sekte Zaidiyah, dan sekte Imamiyah. Selanjutnya Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini lahir pada masa pemerintah Daulah Umayyah. Istilah Mu'tazilah berasal dari kata azala yang artinya berpisah. Sejarah aliran Mu'tazilah disebabkan keluarnya seseorang yang bernama Wasil bin Atha dari sebuah kajian yang dilakukan gurunya yang bernama Hasan Basri. Topik yang dibicarakan dalam kajian tersebut adalah tentang murtakibil kabirah, yang artinya orang-orang yang melakukan dosa besar. Menurut Wasil, orang yang berdosa besar itu adalah orang fasik, bukan orang mukmin dan bukan pula orang kafir. Di akhirat kelak, mereka akan ditempatkan bukan di surga dan bukan pula di neraka, tapi di suatu tempat antara surga dan neraka. Pendapat yang demikian tentu sangat bertentangan dengan pendapat gurunya. Untuk mempertahankan pendapatnya tersebut, kemudian Wasil bin Atha menyatakan keluar dari majelis tersebut dan memisahkan diri dari gurunya. Kemudian, sang guru Hasan Basri berkata, "I'tazala anna Wasil," yang artinya Wasil telah memisahkan diri dari kita. Karena dia telah memisahkan diri dari jamaah gurunya, maka dia disebut Mu'tazili dan alirannya disebut Mu'tazilah. Tokoh-tokoh Mu'tazilah itu ada 6. Siapa aja? Ada yang hafal nggak? Yang pertama yaitu Wasil bin Atha al-Ghazali. Yang kedua, Abu al-Husni al-Alaf. Ketiga, Ibrahim bin Sayyar an-Nazam. 4. Mu'ammar bin Abad al-Sulmai. 5. Bisir bin al-Mutamir. 6. Zahir Amir bin Bah. Next, ajaran-ajaran Mu'tazilah. Pasti di antara kalian atau ada yang belum paham atau ada yang lupa. Baik, di sini saya akan menerangkan kembali ajaran-ajaran Mu'tazilah. Ajaran-ajaran Mu'tazilah ini ada beberapa sih? Ada 4 dong. Yang pertama, At-Tauhid. Ajaran pertama ini berarti meyakini sepenuhnya bahwa Allah yang Maha Esa. Konsep Tauhid ini menurut mereka adalah paling murni, sehingga mereka senang disebut pembela Tauhid. Yang kedua, Al-Adl, yang berarti keadilan. Paham keadilan Tuhan mempunyai pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan mustahil Dia berbuat zolim kepada hambanya. Mereka berpendapat bahwa Tuhan wajib berbuat yang terbaik bagi manusia. Yang ketiga, Al-Wa'd wa Al-Wa'id, janji dan ancaman.
Tuhan wajib menempati janjinya, masukkan orang mukmin ke surga dan menempati ancaman, mencampakkan orang kafir serta orang yang berdosa ke dalam neraka. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Paham ini menyatakan orang yang berdosa besar, ia tidak lagi sebagai orang mukmin, tetapi ia juga tidak kafir. Kedudukannya sebagai orang fasik. Jika meninggal sebelum bertaubat, ia dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Akan tetapi, sisanya lebih ringan daripada orang kafir. Ada yang lupa. Ternyata ada 5. Yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah mengajarkan kebajikan dan melarang kemungkaran. Setiap orang mukmin wajib menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Selanjutnya Murji'ah. Murji'ah ini muncul di Damaskus pada akhir abad pertama Hijriah. Aliran ini mengapa disebut Murji'ah? Karena dalam prinsipnya mereka menunda persoalan yaitu konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan serta dengan kaum Khawarij pada hari perhitungan kelak. Oleh karena itu, mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir. Mereka memilih bersikap irja, yaitu yakni menunda putusan tentang siapa yang bersalah. Menurut mereka, biarlah Allah sendiri yang memutuskan siapa yang bersalah dalam perselisihan tersebut. Ada yang tahu nggak tokoh-tokoh Murji'ah? Tokoh-tokoh Murji'ah ini terdapat 4 tokoh, yaitu Jaham bin Abi Safwan, Abu Hasan al-Salih, Muntatil bin Sulaiman, dan Yunus al-Samiri. Ajaran-ajaran Murji'ah. Ajaran-ajaran Murji'ah ini juga terdapat 4 ajaran. Yang pertama, orang mukmin yang melakukan dosa besar tetap masih mukmin dan tidak berubah menjadi kafir, karena mereka masih berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran sebagai pedoman dan rukun iman lainnya. Yang kedua, adapun masalah tempat ketika di akhirat, apakah akan ada yang masuk surga atau bahkan ada yang masuk neraka, mereka mengatakan masuk neraka dulu baru masuk surga. Ditunda sampai ada keputusan akhirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu para pelaku dosa besar juga berharap agar mau bertaubat dan berharap pula taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, siapa saja yang meyakini keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, adalah orang beriman, walaupun selalu melakukan perbuatan buruk. Mereka memandangi keimanan itu sesuatu yang ada di hati dan hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah aliran lainnya. Ajaran yang pertama yaitu Jabariyah. Jabaro yang berarti memaksa, yaitu manusia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Semua gerak dan perbuatan manusia itu hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, manusia tetap menjadi pahala. Manusia tetap mendapatkan pahala dan siksa akibat perbuatan baik dan jahat yang mereka lakukan. Aliran lainnya yang kedua yaitu Qadariyah, yaitu masalah perbuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan, memilih, dan mewujudkan perbuatannya.
dan di akhirat mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Yang ketiga yaitu Asy'ariyah atau Al-Asy'ari. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat, yaitu sifat 20. Sifat-sifat tersebut berada di luar zat Tuhan, dan zat Tuhan itulah sendiri, dan zat Tuhan itu sendiri. Seperti Al-Alim yang artinya mengetahui, Al-Qudrah yang berarti kuasa, Al-Hayah yang berarti hidup, As-Sama yang berarti mendengar, Al-Basir yang berarti melihat, dan lainnya. Kedudukan Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk dalam arti baru dan diciptakan. Dengan demikian Al-Quran bersifat qadim atau tidak baru. Yang keempat adalah aliran Maturidiyah, yaitu dalil berlawanan arah. Dalil ini menyatakan bahwa alam ini tidak akan mungkin qadim karena di dalamnya terdapat keadaan yang berlawanan, seperti diam dan bergerak, baik dan buruk. Keadaan tersebut adalah baru, dan sesuatu yang tidak terlepas dari yang baru maka baru pula. Yang kelima yaitu aliran Salafiyah, yaitu aliran yang mendakwahkan kepada umat agar dalam hal akidah mereka kembali kepada prinsip-prinsip yang dipegang oleh kaum salaf dari golongan sahabat dan tabi'in. Masalah akidah hanya mungkin diambil dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis saja. Yang keenam yaitu aliran Wahabi, identik dengan cara memahami Al-Quran dan hadis secara sempit dan sangat tekstual, sehingga mereka begitu mudahnya membid'ahkan dan mengkafirkan orang-orang yang tidak sesuai atau yang tidak mengikuti pemahaman mereka. Dan yang terakhir yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu aliran atau golongan pengikut setia pada As-Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya pada zaman tersebut. Sebab berikutnya yaitu organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang pertama yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi resmi Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Berdirinya NU tak bisa dilepaskan dari upaya mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disingkat dengan Aswaja. Ajaran ini bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau keputusan-keputusan para ulama, dan qiyas atau kasus-kasus yang ada di dalam cerita Al-Quran dan hadis. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang kedua yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi resmi Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama asli Muhammad Darwis pada tahun 1912. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga organisasi Islam di Indonesia yaitu Hizbut Tahrir atau yang dikenal dengan HTI. Hizbut Tahrir adalah organisasi resmi Indonesia yang dikenal sebagai HTI. Organisasi ini didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953 di Al-Qudsi. Organisasi ini dipimpin pertama kali oleh Abdurrahman Al-Baghdadi. Organisasi ini adalah organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam. Yang artinya organisasi berikutnya yaitu Negara Islam, Front Pembela Islam atau dikenal sebagai FPI.
FPI adalah sebuah organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab yang dikenal dengan Habib Rizik, dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. FPI adalah organisasi resmi Indonesia yang dipimpin pertama kali oleh Kiai Haji Cecep Bustami dan sekarang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Organisasi ini aktif sejak 17 Agustus 1998 dan resmi dibubarkan pada tanggal 30 Desember 2020 kemarin. Organisasi berikutnya yaitu Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah organisasi non-resmi di Indonesia yang berkembang sejak 1952. Jemaah Tabligh juga diartikan sebagai gerakan dai global non-politik yang berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali mempraktikkan Islam sebagaimana dipraktikkan selama masa hidup Nabi Muhammad SAW, dan khususnya dalam hal ritual pakaian dan perilaku pribadi. Metode dakwah ini yaitu mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitasnya, berdakwah dari pintu ke Nah, selanjutnya aliran sesat dan aliran kepercayaan dan kebatinan. Sebelum dilanjut, apa yang kalian pikirkan untuk pertama kali mendengar tentang aliran sesat dan apanya yang sesat? Di Indonesia masih banyak pertengkaran antara kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain. Kenapa? Karena mereka memiliki paham dan aliran sendiri-sendiri, dan mayoritas aliran itu dibuatnya sendiri dan melenceng dengan ajaran-ajaran Islam yang asli, keluar dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memberi fatwa kepada kelompok atau aliran-aliran yang sesat tersebut. Kalian tahu gak apa itu fatwa? Atau kalian hanya tahu namanya, tidak tahu artinya? Baik. Fatwa dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau ulama atau alim ulama tentang suatu masalah. Fatwa itu bisa diartikan sebagai nasihat orang alim, pelajaran baik atau petuah. Fatwa dalam MUI ialah tentang suatu masalah keagamaan yang telah diuji oleh anggota komisi dalam rapat yang artinya rapat itu dirapatkan di Komisi Rapat MUI Pusat. Kemudian istilah sesat. Nah, ini yang tadi. Sesat. Apa itu sesat? Sesat merupakan terjemahan dari kata dolla, yadillu, dalala, dolala, dolalah dalam bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu sesat. Yang dimaksud sesat adalah menyimpang dari kebenaran atau menyimpang dari tuntutan agama. Yaitu yang dimaksud dengan istilah sesat adalah menyimpang dari kebenaran agama atau dari tuntutan agama yang sebenarnya, yaitu agama Islam yang asli. Untuk menanggulangi atau mempermudah dalam menyelidiki apakah organisasi atau aliran itu sesat atau tidak, maka MUI Pusat pada tanggal 6 November 2007 membuat pedoman identifikasi aliran sesat, di mana suatu faham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu 1. Mengingkari salah satu rukun iman, yaitu rukun iman ada 6. Yang kedua, meyakini
dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Nah, di sini kan Al-Quran wahyu terakhir Nabi Muhammad SAW kan. Terus yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Ini menyimpang sekali ini. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Merubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah. 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Nah, itulah kriteria yang diputuskan oleh MUI untuk mempermudah dan untuk menghimbau agar penyelidikan dengan mudah. Kelompok atau aliran sesat di Indonesia. Kami hanya membahas sedikit tentang kelompok dan aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Salah satunya Islam Jamaah. Sejak tahun 1971, Islam Jamaah dinyatakan terlarang oleh Kejaksaan Agung RI. Sejalan dengan larangan ini, Dewan Pemimpin MUI memfatwakan Islam Jamaah ialah sebagai ajaran yang sesat dan menyesatkan, mengganggu kestabilan negara, serta sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang murni, seperti kita saat ini. Adapun keputusan bahwa fatwa MUI terhadap Islam Jamaah dengan memperhatikan bahwa paham Islam Jamaah mulai ada di Indonesia sekitar tahun 70-an. Karena ajarannya sesat, maka MUI memutuskan untuk memfatwakan Islam Jamaah pada tahun 1971. Yang kedua, paham ini menganggap bahwa umat Islam yang tidak termasuk Islam Jamaah adalah termasuk 72 golongan yang pasti masuk neraka. Pandangan mereka tentang kita. Yang ketiga, pengikut aliran ini harus memutuskan hubungan dari golongan lain maupun orang tuanya sendiri, yaitu yang dimaksud dengan orang tuanya yang beda golongan, itu di luar Islam Jamaah. Tidak sah sholatnya di belakang orang yang bukan Islam Jamaah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, aliran yang menolak sunnah atau hadis Rasul. Sebelum MUI memutuskan untuk memfatwakan aliran yang menolak sunnah atau hadis Rasul yang merupakan sumber syariat Islam, MUI mendasarkan pandangannya ini pada ayat-ayat Al-Quran. MUI kemudian memutuskan dan memfatwakan bahwa aliran yang tidak mempercayai hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber syariat Islam sesat, menyesatkan, dan berada di luar agama Islam. Kemudian MUI menghimbau kepada mereka yang secara sadar atau tidak sadar dan telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat, dan menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran sesat ini. Yang ketiga, Darul Arqam.
dalam amar keputusan dan ketetapan fatwa yang ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 1994 oleh Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pemimpin MUI, mereka menyatakan bahwa tidak terdapat klausul sesat dan menyesatkan. Akan tetapi, pada awal tulisan tentang fatwa yang dinyatakan dalam Silaturahmi Nasional pada tanggal 16 Juli 1994 di Pekanbaru, diperoleh bahwa mereka sepakat bahwa Darul Arqam yang inti ajarannya Aurat Muhammadiyah ialah paham yang menyimpang dari akidah Islam serta paham yang sesat menyesatkan. Dengan demikian, dapat difahami bahwa ajaran Darul Arqam dalam fatwa ini menyatakan sebagai faham yang bukan menyimpang dari akidah Islamiyah. Akan tetapi, Darul Arqam juga sesat menyesatkan. Jadi kesimpulan akhir ini Darul Arqam ialah fatwa ke-8 MUI dan kemudian dicabut fatwanya oleh MUI, namun mereka menyatakan bahwa tetap saja Darul Arqam itu tetap sesat menyesatkan. Kemudian yang keempat, tentang malaikat Jibril mendampingi manusia. Ini berawal dari surat permohonan dari Insinyur Andan Nadista pada tanggal 4 Oktober 1997 yang mengenai ajaran kelompok pengajian yang dipimpin oleh Ibu Lia Aminuddin yang menyatakan bahwa dirinya didampingi dan mendapatkan ajaran dari malaikat Jibril. Yang kita ketahui kan malaikat Jibril menerima tugas akhirnya pada Nabi Muhammad SAW, bukan? Setelah memberikan uraian yang cukup banyak tentang masalah ini, MUI memutuskan dan memfatwakan bahwa doa keyakinan dan akidah tentang malaikat, termasuk malaikat Jibril, baik mengenai sifat dan tugasnya, harus didasarkan pada keterangan atau penjelasan dari wahyu, Al-Quran dan hadis. Nah, di sini Ibu Lia Aminuddin ini mendapatkan fatwa bahwa alirannya atau ajarannya itu menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Oh iya, sebenarnya ada lagi aliran-aliran sesat di Indonesia yang sengaja tidak saya cantumkan, dan mungkin ini aliran yang familiar di telinga Anda dan tidak dicantumkan di sini karena sudah dijelaskan di slide-slide awal, yaitu tentang aliran Syiah, di mana aliran Syiah itu menganggap Ali itu sebagai Nabi dan Rasul terakhir, bukannya Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, aliran kepercayaan dan kebatinan di Indonesia. Munculnya aliran kepercayaan timbul karena masyarakat Indonesia yang kental akan kebudayaan para leluhur dan mitos-mitos yang mereka tanggapi. Berikut salah satunya, Paguyuban Ngesti Tunggal atau Pangestu, didirikan pada tanggal 14 Februari 1932 setelah menerima wahyu pepadang. Wahyu itu diterima oleh R. Sunarto dengan rasa sebagai terlena antara ada dan tiada. Kemudian ia mendengar suara hati ketika ia sholat jaim. Wahyu itu berasal dari Sukma Kaukas. Ajaran pokok untuk mendapatkan wahyu itu telah ditulis secara lengkap dalam kitab itu. Dalam kitab tersebut juga memuat pokok-pokok ajaran, aliran, dan kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa asing, yaitu salah satunya dalam bahasa Inggris.
Yang kedua, kepercayaan Sumarah atau paguyuban Sumarah. Didirikan oleh R.N.G. Sukirno Hartono pada tanggal 27 Desember 1897. Nama paguyuban Sumarah diambil dari kata guyub, yang berarti harmoni atau rukun, dengan awalan pa dan akhiran an, kemudian menjadi paguyuban, yang berarti perkumpulan atau organisasi kerukunan. Sumarah yang artinya menyerah. Jadi, yang dimaksud dengan paguyuban Sumarah yaitu perkumpulan orang-orang yang menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Aliran ini juga memiliki beberapa ajaran, diantaranya adalah tentang hukum karma. Mereka menganut hukum karma, mempercayai kepada hukum karma pala. Istilah karma pala yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya karma ialah perbuatan dan pala artinya buah. Dan mereka percaya bahwa perbuatan yang baik akan dibalas baik, sedangkan perbuatan yang buruk akan dibalas buruk, yang dapat membawa hasil yang buruk juga. Kemudian mereka juga mempercayai aliran tentang reinkarnasi yang dianut oleh mereka, yang berasal dari budaya atau keagamaan Buddha. Kemudian yang ketiga dan menjadi yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu paguyuban Saptodharma. Kata Saptodharma berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti Sabto yaitu 7 dan Dharma itu kewajiban. Dengan demikian, paguyuban Saptodharma ini merupakan salah satu paguyuban yang berdasarkan ajaran kepada 7 kewajiban. Apa 7 kewajiban itu? 7 kewajiban Saptodharma ialah disebut sebagai wewarah suci, yang bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, 7 kewajiban Saptodharma yang pertama ialah setia dan tawakal kepada Pancasila Allah. Yang kedua, dengan jujur dan suci hati harus setia menjalankan undang-undang negara. Ketiga, turut setia menyisihkan lengan baju, menegakkan kepada dirinya nusa dan bangsa. Artinya harus berbudi luhur kepada bangsa dan negara. Yang keempat, menolong kepada siapa saja tanpa pamrih, melainkan berdasarkan cinta kasih, yang artinya yang artinya tidak pamrih, tidak sombong, menolong dengan ikhlas. Yang kelima, berani hidup berdasarkan kekuatan diri sendiri, percaya diri. Keenam, sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, halus susila beserta halusnya budi pekerti, yang selalu diberikan jalan yang mengandung jasa serta memuaskan. Yang ketujuh, yakin bahwa dunia ini tidak abadi, melainkan selalu berubah-ubah. Selain itu, dalam paguyuban Saptodharma juga ada ajaran yang dikenal dengan Hening Saptodharma. Para pengikut percayaan ini dapat melakukan hening dengan menenangkan semua angan-angan, pikiran di dalam hati dengan mengungkap batin. Allah yang agung, Allah yang maha rahim, Allah yang maha adil. Nah, itulah beberapa kelompok aliran sesat dan aliran kepercayaan dan kebatinan. Kemudian pertanyaannya,
Apakah aliran kepercayaan dan kebatinan termasuk aliran sesat? Jawabannya ada dua, bisa ya dan bisa juga tidak. Jawabannya ya, karena aliran kepercayaan dan kebatinan tidak melenceng dengan kitab Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah SAW, dan bisa dikatakan sesat karena melenceng atau keluar dari kitab Al-Quran dan hadis. Nah, di paguyuban Saptodharma ini mereka menyebut nama Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, dan Allah yang Maha Adil. Nah, belum tentu juga mereka menganut faham yang sama dengan aliran kita yang Islam asli, karena mereka akan memiliki aliran sendiri, membuat aliran sendiri, dan kemungkinan kecil mereka memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam alirannya. Nah, itulah beberapa materi yang bisa kami sampaikan tentang aliran-aliran dalam pemikiran Islam. Semoga ilmu pengetahuan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.